Halo semua, perkenalkan nama saya Noval Hilmi Muzaki dengan NIM 4004125650099. Saya adalah mahasiswa TRKI dan saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah K3LH dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Cok Yudowo STMH IPM ASEAN Engineering ICPE IPEC Engineering. Baik, saya akan mempresentasikan unit kompetensi M.7.1 KKK 01.009.01 mengenai penerapan program pelayanan kesehatan kerja. Presentasi ini disusun dengan mengacu pada Standar Nasional SKKNI nomor 38 tahun 2019 mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelum masuk ke teknis, kita perlu memahami bahwa kesehatan kerja adalah hak dasar setiap pekerja. Landasan utama kita adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan secara spesifik diatur pada Permenaker Nomor 3 Men Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Tujuan utama kita adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat, selamat, dan juga produktif. Sebelum masuk ke teknis, kita perlu memahami bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap pekerja. Landasan utama kita adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan secara spesifik diatur dalam Permenaker Nomor 3 Men tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Tujuan utama kita adalah menciptakan tenaga kerja yang sehat, selamat, dan produktif. Oke, kita masuk ke pembahasan. Langkah pertama dalam unit kompetensi ini adalah persiapan. Kita tidak bisa membuat program tanpa data. Oleh karena itu, kita melakukan yang pertama adalah identifikasi bahaya atau HIRAD DC. Kita melihat risiko apa saja yang mengancam kesehatan di area kerja. Yang kedua, analisis kebutuhan. Apakah kita butuh MCU khusus untuk paparan kimia atau program pencegahan obesitas bagi para pekerja kantoran. Yang selanjutnya, penyiapan SDM. Memastikan dokter perusahaan memiliki sertifikat Hypercase. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Kedua program ini tidak akan berjalan tanpa fasilitas. Di sini kita memastikan alat-alat dan sarana prasarana tersedia. Yang pertama, tersedianya ruang P3K atau klinik yang mematuhi standar, peralatan medis yang terkalibrasi, sistem rujukan yang jelas dengan rumah sakit terdekat jika terjadi keadaan darurat. Langkah ketiga, implementasi program 4 pilar. Ini adalah inti dari penerapan pelayanan kesehatan kerja. Kita membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada promotif. Kita memberikan edukasi gizi dan penyuluhan kesehatan. Yang kedua, preventif, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin sebelum menjadi parah. Yang ketiga, kuratif, memberikan pengobatan segera bagi pekerja yang sakit di tempat kerja. Yang keempat, rehabilitatif, membantu pekerja yang baru sembuh untuk bisa kembali bekerja sesuai kemampuannya, atau yang kita kenal dengan program Return to Work. Langkah keempat, evaluasi dan pelaporan. Langkah terakhir adalah memastikan program ini efektif. Kita mengevaluasi tren penyakit karyawan setiap bulan. Apakah angka absensi karena sakit menurun? Apakah ada potensi penyakit akibat kerja? Hasil evaluasi ini kemudian kita laporkan kepada pemimpin perusahaan dan instansi terkait sebagai bentuk kepatuhan hukum. Penerapan program kesehatan kerja berdasarkan SKKNI 38 tahun 2019 bukan sekedar formalitas administrasi. Ini adalah upaya strategis untuk melindungi aset terpenting perusahaan, yaitu manusia. Dengan pekerja yang sehat,
perusahaan akan lebih jauh kompetitif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.